MBZ juga membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Presiden Joko Widodo. Letak masjidnya itu di Jalan Presiden Joko Widodo di Uni Emirat Arab. Bayangin, di Uni Emirat Arab ada masjid namanya Masjid Presiden Joko Widodo. Coba Kadun ke sana. Kan cuma itu ya. Kemesraan, keakraban Presiden Jokowi dan Pangeran MBZ ini juga ditunjukkan dengan seringnya mereka berkomunikasi lewat telepon, WA. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ini kalau bukan orang yang memang sangat dihormati, mana mungkin. Ini mirip di beberapa negara ya, yang memberi penghormatan dengan memberi nama Jalan Soekarno pada masa dulu ya. Sejarah ini berulang lagi. Setahu saya di Aljazair itu ada Jalan Soekarno, di Maroko itu ada Jalan Soekarno. Bahkan pemberian nama jalan itu merupakan inisiatif langsung dari Pak MBZ ini. Dia itu putra mahkota Abu Dhabi dan juga wakil panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dengan baju khasnya, hari ini menghias hampir di sosial media. Bahkan sebelumnya pemerintah Indonesia juga melakukan hal yang sama, di mana pemerintah mengganti nama jalan tol layang Jakarta Cikampek ya. Itu jadi nama jalan layang, nama jalan tolnya diubah jadi Jalan MBZ. Sosial media hari ini dibanjiri dengan video foto tentang peresmian sebuah masjid di Solo yang luar biasa indah. Ceritanya bos, persahabatan antara MBZ dengan Pak Jokowi itu memang inspiratif banget. Hubungan itu yang bermula dari kunjungan Pak MBZ itu ke Indonesia tahun 2018. Waktu itu pembentukan Indonesia Investment Authority atau INA. Dan itu sangat didukung oleh Uni Emirat Arab. Sampai langsung saat itu cash ibaratnya ya. Menanamkan investasi awal sebesar 10 miliar dolar. Wah ini mah gede banget ya. Kalau yang namanya sahabat dekat, BFF, Besti, itu pasti udah trust lah, udah percaya. Gak pakai lama kalau cuma invest 10 miliar US dollar. Gak bakal susah nagihnya. Kedepannya ya beberapa proyek yang sudah disepakati seperti bikin smelter green energy di Kalimantan Utara itu juga 10 miliar katanya. Kemudian ada proyek lapangan udara dan pelabuhan, juga proyek perbaikan lingkungan. Bahkan putra mahkota MBZ ini juga akan berinvestasi di ibu kota negara baru yang ada di Kalimantan. Contoh lain, keakraban Pak Jokowi dan juga MBZ ini adalah kunjungan Uni Emirat Arab, yakni pada bulan November tahun lalu. Presiden Jokowi meninjau langsung sebuah jalan yang diberi nama Jalan Presiden Joko Widodo. Pemberian nama jalan itu ya sebuah pengakuan lah, penghargaan tinggi kepada Indonesia. Bayangkan, di Uni Emirat Arab ada jalanan namanya Jalan Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi membalas dengan senyum. Iya ada, dia adalah MBZ. MBZ yang disebut pertama. Lalu saya kepo lagi, saya tanya, bener nih Pak, MBZ yang pangeran itu? Iya. Seberapa dekat enggak Pak? Ini saya tanya langsung ke Pak Jokowi. Beliau menjawab, ya dekat, kita sering berkomunikasi. Terus saya tanya lagi, Pak, sering WA-WAan Pak kalau ada masalah? Waktu itu kita lagi pandemi. Pak Jokowi jawab, ya sering WA, ngobrol, luar biasa. Terbukti MBZ memang sahabatan dengan Pak Jokowi. Ya kan? Terbaru, putra mahkota MBZ ini melakukan kunjungan kembali ke Indonesia kemarin. Setelah mendapat undangan dari Presiden Jokowi untuk meresmikan Masjid Sheikh Zayed Al Nahyan di Kelurahan Gilingan, Banjarsari, Solo. Arsitektur Masjid MBZ ini merupakan replika dari Masjid MBZ yang ada di Uni Emirat Arab. Orang bisa saja menganggap remeh Jokowi yang mengatakan dia itu presiden yang kelemar-kelemer, tapi coba kita perhatikan bagaimana rekam jejaknya ini. Sebelum saya ngomongin soal masjid di Solo ya, beliau itu, Pak Jokowi, itu jadi wali kota 2 periode. Penggantian nama itu diresmikan oleh Pak Pratikno tahun lalu. Nah, saling memberi nama jalan kedua pemimpin hebat ini juga merefleksikan hubungan antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab yang sangat harmonis dalam beberapa tahun terakhir. Hubungan kedua negara ini terjalin dari tahun 46.
Sudah 46 tahun maksud saya, bukan tahun 46. Sudah 46 tahun, dari tahun 76. Nggak cuma kasih nama, tapi Pangeran MBZ juga membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Presiden Joko Widodo. Letak masjidnya itu di Jalan Presiden Joko Widodo, di Uni Emirat Arab. Bayangin, di Uni Emirat Arab ada masjid namanya Masjid Presiden Joko Widodo. Coba Kadun ke sana. Dan cuma itu ya, kemesraan, keakraban Presiden Jokowi dan Pangeran MBZ ini juga ditunjukkan dengan seringnya mereka berkomunikasi lewat telepon, WA. Dalam sebuah kesempatan saya pernah berbicara langsung dengan Presiden Jokowi. Waktu itu saya iseng, saya nanya, ya biasa, pertanyaan ala saya. Waktu itu saya tanya Presiden Jokowi, Pak Presiden mohon izin, saya bertanya. Ya silahkan Mas Jo. Kata beliau begitu. Saya tanya begini, Pak, Bapak sebagai seorang Jokowi punya nggak Pak teman akrab CS yang itu adalah kepala negara luar negeri? Di periode kedua berhasil mendapatkan suara sebesar 90%. Bayangkan, ngalahin Edi Wirabumi, calon yang diusung oleh Partai Demokrat. Kayaknya ini sepertinya cikal bakal Demokrat kesel sama Pak Jokowi. Ya Kadun ya, ini nggak pakai APBN ya. Keren kan? Sahabatan ngasih hadiah masjid. Pernah nggak ada? Jarang terjadi. Ya, selanjutnya ya, kemarin selesai acara peresmian itu, Presiden Jokowi didampingi oleh anak dan menantunya, Gibran, Kaisang, Bobi Nasution, sarapan bareng dengan putra mahkota Abu Dhabi itu. Keren ya, sarapan bareng, dan sarapannya sederhana. Saya udah ngebayangin kayak foto Anies yang beredar itu, sarapan dengan entah siapa, mungkin di Saudi sana atau mungkin di Rumania, saya nggak tahu foto yang beredar itu. Tapi kelihatan banget loh, melimpah sekali. Beda banget dengan sarapan ala Pak Jokowi dengan MBZ ini. Mungkin diet ya. Kemudian Jokowi terpilih jadi gubernur DKI Demokrat, dan untuk mendapatkan posisi itu lawan tandingnya bukan politisi receh sekelas Mardhani Alisera atau Nino Warisman. Ya, tapi petahana kalau diulas ke belakang, si Fauzi Bowo, ya kita sebutnya karena memang sudah tua. Warna putih dengan aksen emas mendominasi bangunan masjid. Masjidnya namanya Masjid Syekh Zayed Al Nahyan di Solo ini merupakan hadiah dari Presiden MBZ ini kepada Presiden Jokowi sebagai simbol persahabatan kedua negara. Pemerintah Kota Solo menyebut biaya pembangunannya itu 300 miliar. Ya, 300 miliar buat Pangeran MBZ sih kecil ya. Nah, lucunya adalah ada warga negara lain sampai pemimpin negara sangat kagum dengan Presiden Jokowi. Tapi Kadun malah kepanasan alias kejang-kejang pasca tahu informasi yang barusan saya sampaikan. Namanya juga Kadun ya. Ya, pada akhirnya rekam jejak yang akan menjadi bukti. Bukan teriakan dari Kadun dan barisan sakit hati. Mereka ngomongnya tidak ada yang benar. Mereka tidak ada optimisme sama sekali. Gimana Kadun mau pinter? Kalau menyimpulkan hangatnya persahabatan dua orang ini saja nggak bisa. Tentunya saya berharap ya hubungan mesra Indonesia dengan Uni Emirat Arab ini terjalin saat ini dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pelaku usaha tanah air. Ini tidak hanya sekedar incumbent. Waktu itu ia juga didukung oleh 10 partai. Ya, bayangkan 10 partai. Di antaranya PKS, Golkar, P3, PAN, dan juga Demokrat. Juga dengan logistik yang nggak terbatas, banyak banget duitnya. Pernah dijuluki sebagai dompetnya Demokrat, saking banyaknya duitnya. Nah, selanjutnya Jokowi berhasil terpilih jadi presiden 2 periode, mengalahkan Prabowo.